Kak Kalina mungkin boleh ceritakan nih didampingi dua kuasa hukum, mungkin boleh ceritakan seperti apa mungkin persoalan hukum yang menimpa Mbak Kalina? Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf ya, bukan saya ingin mencari berita atau apa, tapi kemarin saya itu posting video dan ada komentar yang membuat saya sedikit terganggu gitu ya, sedikit terganggu karena di situ komentarnya adalah ada sih lagi nonton konser Nasar, terus tiba-tiba ada tulisan komentar gede amat sih. Coba kasih tahu Kak Kamera tunjukin. Tahan. Bukan saya yang mulai awalnya ya, terus saya memang di situ saya bales, saya bilang lebih gede dosa Anda Bu gitu. Nah di sini ada sahabat saya. Ini ibu siapa yang komen Kak? Bisa dijelasin? Dari di sini yang komentar adalah Ibu Emma Fauziah 85. kasih tahu Kak. Nah beliau adalah ibu dari mantan suami saya. Gitu. Nah di sini dibalas lagi sama dia. Aduh, lain yang paling suci, ibu Anda sendiri aja Anda omong-omongin, katanya tidur sama laki-laki bertiga dengan Anda. Itu kan yang Anda bilang dengan saya, kakak kalau Anda lupa masih banyak yang harus saya ingatkan lagi nih, kata beliau. Terus saya balas di sini, silahkan bicara sepuas hati Anda. Fitnahan Anda sudah dicatat ya Bu, maksudnya dicatat Allah gitu ya, dan malaikat-malaikat. Cari kesalahan saya satu aja selama saya menjadi istri anaknya. Kalau kebutuhan Anda semua kan banyak ya, yang semua orang banyak juga tahu maksud saya. Dan buat saya cukup sudah meladenin ibu-ibu yang masih mencari pencitraan hidup dan hanya melihat dunia tanpa ingat akhirat. Sadar Bu, Anda itu kelahiran tahun 65 bukan 85. Maksud saya pernah tahu bahwa waktu ada di surat pernikahan yang di situ tulisnya beliau tuh kelahiran tahun 85 atau kalau masih ada bukti nanti saya coba cari. Terus buat saya jujur ya, di sini di tahun 2025 mereka sekeluarga pernah mengatakan hal buruk tentang saya. Bukan saya mau membuka luka lama, bukan saya mau mengingat-ingat flashback yang membuat hati saya luka lagi. Jujur ini saya terkena mental saat saya difitnah di tahun 2025 yang dimana saya dikatakan saya mempunyai video call seks. Ini memang berita lama, tapi itu udah saya kubur, saya nggak pernah mengusik beliau dan keluarga siapapun, udah cukup gitu. Saya nggak mau memperpanjang, tapi kenapa sekarang ini berulang lagi seperti ini? Kenapa mengusik hidup saya? Dan ada balasan dari Ibu Emma lagi yang mengatakan ini, dia bilang laporin ya, jangan sampai nggak dilaporin. Dan siapa yang bilang gue lahir tahun 85, anak gue aja lahir tahun 83. Dasar muka itu mungkin kan lumayan Anda dipanggil-panggil sama TV, jadi dapat uang nih. Gue tahu tujuan lu. Maksudnya apa gue tahu tujuan lu? Saya nggak memulai di sini. Cukup. Ibu Emma Fauziah yang suruh melaporkan. Iya, jadi Ibu Emma Fauziah yang melaporkan. Dan saya di sini didampingi dengan kuasa hukum saya. Di sini ada Bang Dani, itu juga dengan kembarannya. Itu saya bertukar pikiran, maksudnya apa sih yang langkah yang harus kita lakukan? Karena nama saya udah jelek banget di sini. Saya ingin membuat nama saya menjadi baik, walaupun dimana sebenarnya saya tidak pernah melakukan apa yang mereka semua katakan. Saya berani bersumpah dengan menyebut nama Allah dan almarhum ibu saya tidak pernah melakukan apa yang beliau katakan. Itu. Tapi tolong udah jangan ganggu hidup saya. Dan sekarang dimulai lagi ada komentar-komentar seperti ini. Saya punya anak loh. Saya seorang ibu dan saya tidak menjual tangisan di sini. Seperti yang juga ada kata-kata dari mereka gitu. Jadi tolong jelaskan di sini apa maksudnya. Dan saya di sini saya tidak menuntut apapun, saya hanya meminta. Saya menuntut permohonan maaf dari Ibu Emma Fauziah yang lewat video ungkapan maafnya dia terhadap saya. Apa yang dia maksud, saya kasih waktu 3 kali 24 jam untuk ungkapan maafnya beliau terhadap saya.
Kalau misalkan dari waktu yang saya kasih 3 kali 24 jam belum ada kata maaf itu, saya akan serahkan ke lapor saya. Dan apa yang akan tindak lanjut dari sisi hukum gitu. Kak, berawal dari body shaming tadi. Iya. Body shaming dan maksudnya memberi opini orang kalau bisa kesana orang kalau baca apa maksudnya saya melakukan tadi yang bilang sama barang ibu saya dengan laki-laki gitu loh. Jadi jangan bercerita sesuatu yang nanti mungkin opini orang terhadap saya gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini nanti kalau tidak ada ucapan maaf dari Bu Eva dari dalam waktu 3 kali 24 jam, saya dan saya menyerahkan semuanya ke Bang Dhani. Jadi apa yang akan dilakukan kalau tidak ada maaf itu Pak? Ya pasti kita akan di DLP laporan polisi karena dari Ibu Emma Fauzia yang mengatakan bahwa kalau berani laporin ke pihak kepolisian, kalau memang tidak ada kata maaf 3 kali 24 jam, nanti kita akan ke jalur hukum untuk laporan pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik. Iya. Tapi Mas selama ini memang beberapa tahun ini memang masih saling sikut-sikutan. Nggak ada, saya nggak pernah mau tahu. Jangankan saya mau cari tahu, tapi saya dengar nama dia aja saya udah nggak mau tahu gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman saya mencoba memaafkan apa yang mereka katakan bukan hanya di mulut tapi di hati. Tapi udah cukup ya. Saya nggak mau lagi berurusan, saya nggak mau ada apapun sama mereka, nggak mau. Tapi jangan senggol saya loh. Saya punya anak loh di sini. Anak saya juga nanti kalau melihat juga jejak digital itu kan nggak bisa hilang, ya kan? Saya punya sahabat, saya punya teman, saya punya keluarga. Itu kenanya di mental saya loh. Masyarakat menilai saya di sini tidak baik gitu. Saya tidak orang yang melihat berita hanya sepenggal, mereka kan berpikir kalau saya salah. Kalau misalkan mereka tanpa mereka cari tahu, saya nggak mungkin cerita satu persatu ke orang banyak sebenarnya apa yang terjadi. Dan tapi udah saya nggak mau ribut, saya cuma minta permohonan maaf dari Ibu Emma. Ya. Hari apa sih itu Kak dia ngomongnya? Semalam. Tadi malam. Dan baru 3 jam yang lalu juga ada balasan lagi. Yang katanya dia bilang katanya laporin aja. Dia sendiri yang minta Dia dilaporkan. sendiri yang minta dilaporkan dan dia bilang katanya nanti juga kan Kalina minta dapat undangan dari TV. Saya nggak mulai loh. Saya diem aja loh di sini gitu. Tapi baru kali ini memang dia komentar seperti itu. Apa postingan sebelumnya ada juga? Saya nggak tahu. Tapi Postingan itu udah ada juga di tahun 2022 itu pernah, tapi bukan dari Ibu Emma. Itu dari anaknya yang paling tua dan anak yang paling kecil. Itu bilang katanya saya pernah punya video call, saya pernah ada foto saya hanya menggunakan pakaian dalam yang mereka tidak bisa membuktikan video itu dan tidak bisa membuktikan mana fotonya itu. Saya sampai detik ini, kalaupun mereka punya bukti silahkan keluar. Saya kasarnya nih ya, saya tantangin mereka untuk mengeluarkan video itu dan foto itu. Kalau ada silahkan keluarkan, tapi dengan di tanggal yang mereka bilang mana. Saya nggak pernah bikin seperti itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan jangan hanya bicara, tapi tanpa ada bukti. Kalau saya, insya Allah saya ada bukti. Apa yang saya ucapkan, insya Allah semuanya benar. Karena saya tidak takut. Saya takutin kalau misalkan saya nggak salah. Gitu. Nah sekarang saya didampingi sama kuasa hukum saya di sini. Saya hanya minta tolong untuk Ibu Emma minta maaf ke saya dan akui kesalahannya. Perminta maaf secara terbuka Di media ya. di media. Itu aja. Karena saya tidak mau menutup apapun. Saya nggak mau cari musuh. Saya nggak mau cari ribut. Itu aja. Itu aja. Kali ini ada dengan kuasa hukum untuk kasih efek jerah juga nggak sih untuk sini? Sudah pasti kita kasih efek jerah pasti. Paling langkah kita untuk saat ini paling kita nanti somasi. Ada yang bersangkutan. Paling kita meminta yang bersangkutan untuk jangan harus kooperatif dan tidak boleh lagi memberikan berita yang dikatakan berita hoax lah. Karena ini kan menyangkut dengan asusila juga kan, pelecehan juga terhadap mantan istrinya para video ya. Mungkin aja masih awal yang nanti kami kirimkan kepada yang bersangkutan. Kalau yang sekarang ini saya jujur ya, saya tuh tidak mau yang dulu.
Tapi yang ada sekarang kemarin ini kan dari ibunya gitu. Jadi kalau misalkan ya balik lagi kita akan memberikan somasi, kita tidak ada permintaan maaf itu ya Bang ya. Oh, ini Kan kita tahu mulut di sana pasti ngomongnya lebay banget sih ya kan. Lebay mulut di sana kan mulutnya pasti ngomong setelah melihat berita ini ya. Lebay banget sih pengen pansot apa sih pasti kata-kata itu kan terucap tuh gimana Mbak Karina kalau ngomong seperti itu mereka. Saya nggak lebay. Selama ini saya diam dari tahun 2022 sampai 2026 saya diam dengan masalah yang pertama pun saya diam loh. Saya cuma mengatakan kalau punya bukti silakan keluarin. Sampai begini mereka nggak bisa keluarin bukti itu. Itu berarti apa? Selain menjelekan nama baik saya, mereka fitnah loh. Itu ada hukumnya juga. Tapi saya diam. Saya nggak mau yang namanya bikin ribut. Buat apa? Kalau mereka bilang lebay, sekarang ibunya apa? Gitu. Saya cuma minta permintaan maaf loh. Karena apa? Ini bukan pertama kalinya keluarga dari mereka itu menyinggung saya, mencolek saya, gitu. Saya udah hidup tenang. Dia juga ngomong apapun saya nggak peduli. Mau jungkir balik saya nggak peduli. Mau bikin berita apa nggak peduli. Mau yang ada berita yang terbaru katanya penipuan apa segala macam saya nggak peduli. Saya nggak mau nyenggol orang. Tolong jangan senggol saya lagi ya. Gitu. Udah ya. Kita punya kehidupan masing-masing dan saya nggak mau dibilang kalau dibilang lebay silahkan, saya nggak bisa menyuruh mereka untuk nggak mengeluarkan statement jelek tentang saya, silahkan, tapi udah ya jangan di sosial media, jangan di publik kayak gitu ya kan. Saya nggak bisa melarang mereka untuk jelekin saya ke temannya, kita terserah, tapi jangan di publik yang bisa dilihat banyak orang, anak saya bisa melihat, keluarga saya bisa lihat, sahabat-sahabat saya bisa lihat, gitu. Nanti mereka bilangnya akalnya jual mata, karena lebar begini aja, bukan begini aja, efeknya tuh panjang. Dan bawa almarhum ibu. Dan ini membawa nama almarhum ibu saya. Apapun yang pernah saya ceritakan ke mantan suami saya, itu adalah pembicaraan antara suami dan istri. Pada saat itu, ya, bukan lagi yang namanya bisa dibongkar untuk publik kemanapun. Dan yang dia bilang di komentar itu tidak seperti itu mengirim opini bahwa saya melakukan maaf banget hubungan baru bertiga, tidak ada gitu. Jangan membuat cerita yang tidak baik lah. Saya cukup ya, banyak banget kita buka Google nama saya itu jelek banget gitu loh. Nah, jelek banget nama seorang Karina Uttarani. Sedangkan saya sendiri padahal nggak pernah melakukan hal-hal yang ada di berita itu. Orang menilai saya gonta-ganti suami kawin cerai, bukan saya maunya saya, enggak. Udah dia cukup sayang tahu dan orang-orang dekat saya. Tapi tolong jangan lagi musik saya. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Saya hanya minta 3x24 jam permohonan maaf dari Ibu Emma Fauzia. Ya. Nanti kalau misalkan tidak ada permintaan maaf, saya akan serahkan semuanya ke klien saya. Itu aja sih. Bang Dhani mungkin mempertegas terakhir langkah apa yang akan Abang tempuh ke depan? Sudah pasti kita bikin laporan korupsi atau kualitas somasi. Tapi kita minta untuk Ibu Emma Fauzia Permintaan maaf. meminta maaf 3/4 jam terbuka di media, terserah mau gimana pun, mau telepon boleh, di WA juga boleh. Sampai hari Rabu ya Bang. Video kirim ke saya, jadi biar kita bisa orang tahu juga bahwa apa yang dilangkahkan itu tidak benar. Kalau itu tidak tersampaikan selama 3 hari ke depan gimana Bang? Ya pasti kita akan langkah-langkah hukum. Oke, Ya. siap. Ya, langkah hukum melaporkan gitu atau bagaimana? Melaporkan sudah pasti. Iya. Pasal apa? Apa pelaporannya? Kita ya. Pasal 27 ayat 3 junto 45 Tentang apa bang? pencemaran baik penghinaan. Dan ITE ya pasti ya. Iya, undang ITE. Sudah pasti. Oke, siap. Body shaming. Body shaming. Awalnya body shaming. Oke. Thank you. Oke. Ya. Aduh, ya Allah ya Rabb. Boleh deh.